Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Vicky Saifullah. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Komputer Angkatan 2022 Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya mengikuti program PSU dan impact-nya kepada kehidupan saya sehari-hari. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang PSU, sebenarnya apa sih itu PSU? PSU adalah pelatihan super unggul yang dilakukan atau oleh mahasiswa baru Universitas Amikom Yogyakarta sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan pada umumnya. Kegiatan PSU saya ikuti secara online selama 3 hari terhitung dari hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Jadi selama kegiatan itu saya dibimbing oleh Ibu Suyatmi. Jadi kegiatannya tuh menggambarkan kayak kisah keseharian kita, ngapain aja, terus kayak kita disuruh gambar. Setiap materi tuh mempunyai impact yang lumayan, apalagi untuk saat ini ya. Jadi untuk kesehariannya tuh lumayan mempengaruhi pola pikir saya gitu. Jadi saya akan sedikit berbicara tentang PSU dan impact-nya pada diri saya. Saya sambil baca juga materinya. Saya kebetulan kemarin juga disuruh buat resume tentang PSU dan ya lumayan jadi buat bahan ngobrol. Jadi yang pertama itu ada di sesi yang pertama itu ada komunikasi efektif. Di komunikasi efektif ini kita waktu itu ya disuruh mengingat kembali kejadian apa yang telah terjadi yang diakibatkan oleh kegagalan komunikasi. Nah, di situ kita disuruh untuk membedah lagi apa sih yang menyebabkan komunikasi itu gagal, terus kayak apakah kita sedang dalam merencanakan sesuatu, bila merencanakan sesuatu itu gagalnya kenapa. Nah, setelah saya breakdown, waktu itu kan saya pernah kayak merencanakan kegiatan bersama teman saya. Waktu itu saya mengikuti kegiatan UTBK dan di situ ada miskomunikasi antara saya dengan teman saya. Akhirnya karena itu kita berbeda hari. Padahal itu udah awalnya kita mau kayak memilih tempat yang sama agar tujuannya di hari yang sama dan kita bisa ke tempat itu secara bersama. Namun adanya kegagalan komunikasi itu menyebabkan akhirnya UTBK-nya berbeda hari dan semua rencana yang telah kita susun itu berantakan. Dan setelah mengangkat tema itu, mengangkat topik pembicaraan, mengangkat topik tentang UTBK itu bersama teman saya, akhirnya saya breakdown dan saya menemukan sebuah celah, yaitu karena miskomunikasi aja sebenarnya. Selain itu juga untuk real impact kepada diri saya saat ini, saya lebih prefer perihal komunikasi. Kalau dulu saya tuh acuh tak acuh terhadap segala bentuk komunikasi terhadap individu ke individu lain atau saya kepada orang lain kayak sekedar berbicara saja. Sekarang saya lebih lebih memperhatikan lagi apa saja dalam poin-poin dalam komunikasi. Selain kita berbicara kepada orang lain, kita juga bisa menanggapinya secara emosional. Perlu diketahui bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar berbicara kepada orang lain saja, namun juga secara tidak langsung kita berbicara secara psikis dan emosional gitu. Dan ya, untuk lebih saat ini saya lebih suka berkomunikasi dan lebih memperhatikan hal-hal seperti itu. Lucu sih sebenarnya berkomunikasi terus kepada teman-teman gitu ya, jadi lebih enak aja kalau ngobrol. Lalu di hari kedua itu ada materi tentang sikap mental positif. Jadi di situ
eh, kita disuruh menggambar kayak kondisi kehidupan kita tuh, kita disuruh gambar. Contohnya seperti ini ya, ini gambaran saya waktu itu. Nah, di sini kita juga disuruh kayak menggambarkan situasi kita saat ini, terus kayak kita disuruh menuliskan juga kondisi kehidupan kita saat ini tuh seperti apa gitu. Lalu waktu itu maksudnya waktu itu kan saya lumayan senang, jadinya saya menggambarkannya ya lumayan colorful dan deskripsinya juga lumayan banyak waktu itu. Terus kayak kita juga disuruh merincikan lagi kayak siapa sih orang-orang yang mengantar kita ke dalam bahagiaan itu. Terus yang kalau kita kan udah berhasil gitu ya, terus orang itu siapa sih yang harus adanya di situ, maksudnya orang yang ada di saat kita sudah bahagia atau kayak sudah mencapai kesuksesan itu gitu. Nah, dari sini saya juga merasa untuk saat ini saya merasa lebih berpositif thinking. Kayak misal saya lagi down gitu, saya merasa jatuh atau kayak merasa sendiri. Tapi setelah mengikuti kegiatan PSU ini, saya lebih aware kepada orang-orang di sekitar saya, apalagi kayak orang tua saya, terus kayak teman-teman yang benar-benar teman membantu saya dalam kesulitan itu sendiri. Jadi benar-benar saya ngerasa ada impact yang lumayan besar setelah saya mengikuti kegiatan PSU ini. Tuh. Di dalam kegiatan ini juga kan kita disuruh kayak merinci lagi kan, kayak kebiasaan-kebiasaan apa aja yang harusnya ada, kebiasaan-kebiasaan apa aja yang harusnya dipertahanin, dan kegiatan-kegiatan apa aja yang harusnya dihindarkan atau dikurangkan gitu. Dan mulai saat itu juga saya sudah mulai mencoba mengurangi apa hal yang harusnya nggak saya lakukan, dan hal apa aja yang saya harus lakukan gitu. Lalu di hari selanjutnya itu ada, atau hari terakhir ya, sebenarnya hari terakhir tapi di sesi ke-1 itu ada identitas diri gitu. Dan ini untuk hasil gambaran saya, ini kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, di sini kita disuruh untuk menggambarkan hal-hal apa aja atau kayak penghargaan apa aja yang telah kita raih sebelumnya, di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, dan harapannya apa aja yang akan kita gapai di tahun 2023 mendatang. Nah, di situ kita juga disuruh menggambarkan kayak pengalaman apa aja sih yang udah terjadi, dan terus apakah pengalaman itu bisa mengantarkan kita untuk menyukseskan tadi kayak harapan-harapan kita di tahun 2023. Ini sebenarnya kayak untuk saat ini pun saya masih kayak mencoba mempertahankan hal-hal tersebut, walaupun lumayan agak menguras tenaga ya. Tapi namanya juga hidup, jadi kita harus tetap berjuang. Oke, lanjut. Di sesi terakhir itu ada goal setting atau merancang, lebih tepatnya kita di sini juga disuruh untuk merancang goals kita selama 5 tahun ke depan gitu. Kita akan hal apa sih yang akan kita raih. Waktu itu saya menuliskan saya lulus cum laude dan mendapatkan IPK yang lumayan tinggi dan pengalaman kerja. Nah, saat ini saya sedang berusaha untuk mencari kayak freelance gitu yang sejalan dengan jurusan saya, yaitu teknik komputer, dan mencari course gitu, course tentang cybersecurity. Kebetulan saya tertarik kepada di konsentrasi cybersecurity dan digital forensik gitu. Untuk hal yang sudah saya ikuti yaitu kayak untuk
apa namanya, kayak usaha saya untuk mendapatkan itu semua juga saya kayak ngikutin kegiatan bukan course, kayak lebih ke digital kayak apa tuh namanya, webinar terus kayak bootcamp gratis gitu. Mungkin itu aja sih sedikit cerita tentang saya mengikuti PSU di tahun 2022 serta impact-nya kepada diri saya saat ini gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you di video selanjutnya. Bye bye. Wah.